terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Seperti janji kita di awal ya. Benar, kita akan menghadirkan narasumber yang dimana beliau adalah salah satu praktisi pariwisata dan kita akan membahas terkait mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Oke, kenalkan dulu dong. Selamat pagi, kita sudah hadir dengan Bapak Yoga ya. Pak Yoga ya. Lengkapnya siapa? Bapak Agus Made Yogaiswara BBA BBM MMCH. Ini panjang sekali Pak ya. panggil Pak Yoga aja. Panggil Pak Yoga. Baik, Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Nanti kita akan ngomongin tentang apa sih yang dimaksud dengan pariwisata yang berkualitas. Apa Bali juga sudah termasuk pariwisata yang berkualitas ya? Atau mengejar kuantitasnya aja. Ini dia itu dia yang akan kita bahas nanti ya. Kita ke informasi dulu ini pemirsa ya, di mana selama ini Bali yang dikenal dengan daerah pariwisata masih harus memaksimalkan infrastruktur penunjang pariwisata karena berdampak pada peningkatan kualitas maupun kuantitas pariwisata. Serta Bali tidak harus memiliki destinasi wisata yang baru. Menurut pengamat sosial Made Priyadarsana, selama puluhan tahun infrastruktur penunjang maupun hasil dari pariwisata cenderung berada di wilayah Bali Selatan. Namun itu pun telah dihibahkan ke wilayah kabupaten lain. Wilayah pariwisata lain selain di Bali Selatan juga merupakan daerah penyangga objek pariwisata. Hasil dari pariwisata diharapkan berdampak pada tingkat perekonomian masyarakat Bali khususnya. Kedepan infrastruktur penunjang pariwisata harus lebih ditingkatkan, termasuk promosinya. Para agen pariwisata harus mempromosikan wilayah selain Bali Selatan. Tidak harus ada destinasi wisata yang baru, cukup melengkapi sarana dan prasarana penunjang pariwisata. Nah, kalau melihat dari hasil pariwisata selama ini ya, selama puluhan tahun juga di Bali, kemudian peningkatan kualitas infrastruktur yang ada di Bali sekarang ini kan lebih cenderung bahwa pembangunan fasilitas pariwisata ada di Bali Selatan ya, ada Badung, Tabanan, Gianyar dan Denpasar, sehingga tidak masuk kepada bagaimana membangun seluruh infrastruktur dan fasilitas pariwisata di seluruh Bali. Jadi oleh karena itu sekarang justru karena masih ada kelemahan infrastruktur kita dan nilai jual kita terhadap agen, terutama ini kan ada agen pariwisata yang harusnya juga menjadi sebuah daya tawar yang besar juga, bahwa pariwisata tidak hanya destinasinya ada di Bali Selatan tapi juga ada di Bali Timur, ada di Bali Barat. Nah, fasilitas-fasilitas ini yang harusnya juga tidak saja dilakukan destinasi baru, saya kira cuma pembenahan, melengkapi semua sarana prasarana pariwisata yang ada, yang ingin kita kembangkan lebih banyak di Bali Barat, Bali Utara. Kedepan diharapkan hasil dari pariwisata bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Bali, sehingga dengan meningkatnya perekonomian diharapkan dapat menurunkan angka kemiskinan di Bali. Bayudi, Bali TV. Iya, itu dia tadi kita berbicara tentang infrastruktur penunjang pariwisata yang harus perlu diperbaiki. Nah, berbicara tentang pariwisata, ini saudara tadi di awal saya sempat mengatakan bahwa ini kalau ngomongin tentang pariwisata di Bali ini tidak kalah dengan beberapa tempat destinasi yang lainnya. Bahkan Bali pernah menjadi atau nomor satu di dunia yang dikunjungi pariwisata dunia tentunya. Sebenarnya Pak Yoga, ini sebenarnya bagaimana sih kondisi pariwisata Bali saat ini? Menurut saya, Bali sekarang ini lagi memperkuat jati dirinya dalam pola pariwisata yang ada. Sudah tentunya Bali mengarah kepada yang namanya quality tourism. Ya, quality tourism inilah yang menjadi acuan bagaimana pembangunan Bali ke depannya. Nah, namun banyak pemahaman mengenai quality tourism ini yang masih saya anggap miss ya. Jadi tidak salah orang selalu mengkaitkan yang namanya quality tourism dengan berapa banyak spending tamu yang akan dikeluarkan. Jadi mereka selalu menghubungkan secara short term quality dengan harga. Tapi sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah bagaimana quality tourism ini dipahami bahwa destinasi ini harus menyiapkan segala sarana, prasarana, baik dari itu accessibility-nya, amenities-nya, attraction-nya, ya. Itu
kepada tahapan yang bisa mencapai guest satisfaction. Ya. Tidak ada harga yang terlalu murah, tidak ada harga yang terlalu mahal, semuanya pantas atau istilahnya itu value for money. Nah, itulah yang disebut sebagai quality tourism. Berarti menurut Pak Yoga sendiri bahwa pariwisata Bali ini sudah termasuk pariwisata yang berkualitas? Saya bilang kalau kita ngelihat dari dua sisi. Iya. Yang pertama dari sisi produk, yang kedua dari sisi pelayanan. Bali itu sudah memiliki potensi yang besar terhadap quality tourism. Tetapi yang menyebabkan terjadinya bias ini adalah adanya keseimbangan, equilibrium yang tidak terjadi tepat. So, saya istilahkan seperti sebuah badan ya. Ketika badan itu diberikan suntikan protein, dia membesar, tetapi pakaiannya tidak disesuaikan, sehingga itu membuat kelihatannya tidak cantik, tidak elok. Jadi pertumbuhan daripada pariwisata ini harus disesuaikan dengan penunjangnya. Jadi sarana semuanya ini harus disesuaikan seiring. Ketika equilibrium itu tercapai, kualitas itu akan lebih terlihat. Sebenarnya di sana kuncinya. Oke, berarti ada dua produk, dua sisi yang harus diperhatikan, produk dan pelayanan. Produk dan pelayanan. Dari produk dan pelayanan inilah yang menjadi indikator bagaimana sebuah. Ditambah lagi satu lagi adalah pengelolaan yang disupport oleh aturan-aturan. Nah, tiga ini yang memperkuat sebuah destinasi menjadi sebuah quality tourism. Dan ingat, ujung tombak dari quality tourism itu adalah guest satisfaction, kepuasan customer. Nah, ketika kepuasan customer ini tercapai, nah ini akan mengarah, akhirnya baru kita akan melihat bagaimana tamu akan willing untuk spend lebih banyak lagi. Tamu akan datang lebih panjang lagi stay di Bali. Nah, baru ke sana arahnya. Sudahkah dua sisi tersebut dimiliki oleh Bali saat ini, Pak Yoga? Saat ini potensinya iya, dan kita tetap ada PR-PR yang harus kita Masih ada PR-PR yang harus kita lakukan. Jujur saya sampaikan sebenarnya. Kita tahu ini Bali bukan hanya berbicara tentang Kuta, bukan hanya berbicara tentang Bandung Selatan, tetapi memiliki beberapa daerah yang perlu juga ditingkatkan pariwisatanya. Ya, setuju. Jadi harus seimbang dong. Ya, jadi kalau saya ambil satu program yang sudah dicanangkan gubernur ya, itu adalah One Island One Management. Ini merupakan program solusi yang sangat tepat untuk Bali. Bali terlalu kecil untuk dipisahkan, dibagi-bagi menjadi beberapa daerah dari sisi pariwisata. Dia harus dikelola menjadi satu bagian utuh, karena setiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Dan setiap daerah juga memiliki pemahaman dan sumber daya manusia yang berbeda juga. Jadi ini benar-benar harus kita lakukan secara terpadu. Ini berbicara tentang One Island One Management, Bapak. Ini sejauh ini sudah apa saja yang bisa dilakukan untuk Bali ini dari pemerintah? Ya, dari pemerintah saya sangat optimis sekali ya mengenai program-program, baik dari program di Kabupaten Badung ya dengan program Bapak Bupati dengan semesta berencananya. Kita melihat bahwa beliau memang sudah jauh berpikir ke depan mengenai bagaimana Bali ini harus dikelola, bagaimana Badung berbagi dengan daerah-daerah lain. Itu salah satu embrio daripada One Island One Management. Begitu juga dengan pemerintah gubernur yang sekarang, Bapak Koster. Saya sangat optimis sekali. Beliau memiliki pemandangan yang sangat jauh ke depan, membawa Bali ini lebih mandiri, lebih maju, tapi tentunya membutuhkan suatu proses. Hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang ini adalah bagaimana pariwisata ini dikemas dalam satu wadah, satu paket ya. Dan kemudian kita tidak bisa, contoh yang sudah dilakukan adalah BPBD Badung melakukan promosi tidak hanya Badung tetapi Bali secara keseluruhan. Nah, ini kan satu hal yang bagus sekali ya. Tamu datang tidak akan melihat bahwa ini Badung, dia akan melihat impression terakhir adalah Bali ya. Dan ini sudah berjalan seperti itu. Nah, tinggal sekarang yang perlu diperhatikan oleh seluruh stakeholder pariwisata adalah
untuk mengarah kembali kepada quality tourism adalah kita harus mulai kembali lagi memperkuat standar-standar yang kita miliki. Karena standar-standar ini adalah menjadi patokan bagaimana konsistensi daripada quality tourism itu berjalan. Ya, baik dari perhotelannya, bagaimana standar hotel, kemudian dari infrastruktur, kemudian bagaimana daripada pendukung-pendukung yang lainnya, guide, taksi dan yang lainnya, semua standar itu perlu dipertajam dan diperkuat. Termasuk sumber daya manusianya juga, Pak, ya? Termasuk sumber daya manusianya juga. Berarti standar tersebut harus dimiliki oleh Bali untuk menjamin untuk meningkatkan kualitas pariwisata ini sendiri. Baik, Pak Yoga, kita rehat dulu ya. Waduh, ini ngomongin tentang pariwisata emang tidak ada habisnya ya. Banget ya. Karena kita juga tahu bahwa Bali tidak memiliki sumber alam yang bisa dikatakan seperti minyak, bumi seperti itu tidak punya, tetapi kita punya pariwisata yang bisa diandalkan tentunya ya. Bagaimana pariwisata budayanya nanti juga kita akan bahas di sesi berikutnya ya, Pak Yoga ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan kembali di Seputar Bali Pagi akhir pekan, tetapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih bersama Pak Yoga di sini, seorang praktisi pariwisata. Masih kita berbincang-bincang bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Tapi kita masih memiliki informasi tentang ada hubungannya dengan pariwisata. Pemirsa, keindahan pariwisata Bali harus mampu menarik wisatawan untuk berkunjung secara berkelanjutan. Untuk itu, perlu dilakukan penataan dan perkembangan secara terus-menerus. Hal itu diungkapkan oleh Kadis Pariwisata Bali, Ana Agung Gede Yuniarto Putra. Bali yang telah dikenal dengan berbagai destinasi pariwisata telah membawa banyak wisatawan untuk mengunjunginya. Namun masyarakat Bali harus senantiasa melakukan inovasi. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Ana Agung Gede Yuniarto Putra menyatakan, pariwisata Bali harus mampu menarik minat wisatawan untuk berkunjung secara berkelanjutan. Wisatawan tidak hanya sekali berkunjung, namun harus ada sesuatu yang membuat mereka ingin berkunjung lagi. Hal yang bisa dilakukan yakni senantiasa melakukan penataan dan pengembangan pariwisata Bali. Jika sudah dikembangkan secara berkelanjutan, maka wisatawan yang datang juga berkelanjutan. Kita harus terus kembangkan pariwisataan ini ya. Artinya kalau kita menginginkan, karena core bisnis Bali ini adalah pariwisata, tentu kita tidak berpikir satu kali dia datang ke Bali. Kita harus memikirkan mau datang 2 kali dan 3 kali. Nah, itu harus kita kembangkan destinasi-destinasi yang ada di seluruh Bali ini, sehingga ada pemikiran dari mereka masih ada yang belum dia lihat untuk datang ke Bali. Diharapkan wisatawan yang berkunjung bisa lebih banyak lagi. Salah satu hal yang bisa dilakukan yakni meningkatkan promosi wisata. Desak Aryani, Bali TV. Ya, ini salah satu tempat wisata baru ya. Yang lagi viral banget ya. Saya belum sempat ke sana loh. Ini Instagramable banget nih. Oke, baik. Nah, tadi disebutkan oleh Bapak Kadis Pariwisata Bali, Pak Yoga, penataan dan perkembangan secara terus-menerus itu mungkin bisa menarik para atau wisatawan untuk berkunjung ke Bali secara berkelanjutan. Kita bilangnya repeat guest ya, bisa dikatakan demikian. Ini kalau kita berbicara tentang penataan dan perkembangan secara terus-menerus, penataan pariwisata di Bali ini seperti apa sekarang, Pak? Baik, apa yang disampaikan oleh Pak Kadis pada Bali itu memang tepat sekali ya. Bali selain mengarah kepada pariwisata yang berkualitas, juga harus memikirkan yang namanya konsep berkelanjutan. Nah, konsep berkelanjutan ini adalah secara garis poin terpenting daripada berkelanjutan itu, bagaimana kita mengelola pariwisata ini tanpa memberikan beban yang negatif terutama kepada generasi yang akan datang. Sehingga ada, kalau saya ambil teori triple button-nya itu ada 3 yang harus diconsider, itu adalah profit, planet, dan people.
Nah, setiap kita melakukan pengolahan, ketiga unsur ini harus terintegrasi. Contoh misalkan, suatu hotel itu harus memikirkan tentunya profit, sisi ekonominya. Kemudian yang kedua itu adalah dampak lingkungannya. Jadi jangan memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang ketiga people-nya. Ada sosial di sini, ada ekonomi kerakyatan yang harus dibangun dalam pariwisata tersebut. Jadi sehingga kalau sudah tiga unsur ini dijalankan, pariwisata itu akan sangat berkelanjutan. Jadi tidak ada istilahnya beban-beban negatif yang kita akan berikan kepada generasi kita yang akan datang. Inilah penataan yang harus kita arahkan pariwisata. Nah, kalau sekarang mungkin pariwisatanya hanya memikirkan sisi profitnya. Ya. Dan ini yang perlu kita sekarang sudah ada mulai masuk sekarang pariwisata memikirkan CSR ya. Jadi melakukan kerja bakti, melakukan penanaman pohon dan yang lain-lain. Nah, yang bagusnya adalah bagaimana dari dalam setiap pariwisata itu harus sudah mulai mengadopsi 3P tadi. Jadi apapun yang dilakukan, unsur people, profit, dan planet ini harus terintegrasi sehingga dampak negatifnya akan bisa diminimalkan. Jadi ada 3P Pak ya, profit, 3P. planet, people ini untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan. Jadi lebih mementingkan kualitas bukan kuantitas ya. Nah, ngomongin tentang pariwisata dulu ini, Pak Yoga. Ini kan kita kalau ngomongin tentang alam di Bali, nggak kalah keren dari tempat-tempat yang di luar sana ya. Nah, ngomongin tentang pariwisata berbasis budaya yang menjadi andalan kita, ini masih relevankah saat ini? Sangat relevan. Jadi saya itu menjadi jualan kita juga. Betul, ya. Dari beberapa pengalaman saya, kebetulan saya sempat di luar juga, saya melihat budaya Bali ini memang unik, sangat unik. Ini menjadi roh daripada pariwisata kita. Jadi tidak ada roh yang lain lagi selain budaya. So budaya adalah roh daripada pariwisata Bali, baik dari konsep Trihita Karananya, ya. Ini benar-benar strong sekali. Tamu-tamu yang sudah memiliki peradaban lebih jauh dari kita, tetap mereka masih memiliki kekurangan. Dia masih mencari the missing link-nya yang ditemukan di Bali adalah makna-makna yang Bali terapkan secara daily life. Inilah yang membuat mereka itu menjadi loyalitas kepada Bali. Ini yang perlu kita jaga, karena ini aset utama Bali, budaya itu sendiri ya. Sehingga ketika budaya ini sudah diselamatkan ya, dijaga dengan baik, saya rasa pariwisata itu akan tetap eksis di Bali. Jadi pariwisata yang berbasis budaya ini memang menjadi pilihan pertama ya untuk Bali. Untuk mempromosikan Bali ke dunia internasional. Kalau kita berbicara tentang budaya yang ada di Bali, beberapa daerah memiliki keunikan tradisi yang berbeda-beda ya Pak ya, Pak Yoga ya. Nah, ini mungkin yang ingin program yang diterapkan ke pemerintah dengan One Island and One Management. Kamu tidak akan mengetahui bahwa tradisi Mekote itu adanya cuma ada di Munggu seperti itu. Kemudian Mepen, kemudian Perang Pandan di Karangasem. Mereka tahunya hanya Perang Pandan ya di Bali seperti itu, Pak Yoga. Betul. Dan ini sangat menarik ya, bahwa setiap daerah memiliki keunikan. Jadi tentunya setiap daerah itu tidak perlu mengadopsi contoh harus seperti Badung, tidak perlu. Budaya masing-masing daerah memunculkan keunikannya. Tinggal sebagai pelaku pariwisata dan sektor pemerintah tinggal menciptakan yang namanya traveling pattern. Ada yang namanya titik-titik yang harus kita arahkan. Kalau mau melihat ini ke sini, ya. Kalau bagian timur bagaimana, utara bagaimana, sehingga tidak harus utara itu dibangun seperti Badung Selatan, ya. Harus jadi biarkan dia muncul natural sesuai dengan keunikan budaya masing-masing. Iya, untuk sebagai seorang yang berkecimpung dalam dunia pariwisata ya, hal-hal apa saja yang sudah dilakukan Pak dari pihak contohnya Bapak yang bekerja di pariwisata untuk mempromosikan Bali ke internasional Pak? Hal yang paling sederhana yang kita lakukan
untuk Bali ya. Pertama, sebenarnya Bali ini sudah sangat dikenal ya. Jadi mohon maaf, mungkin lebih dikenal dari Indonesia itu sendiri. Tinggal sekarang kita harus menunjukkan bahwa kita yang ada di dalam ya harus menunjukkan bagaimana kita berpikir seperti tadi yang konsep kita sudah sampaikan, menjaga Bali ini secara berkelanjutan. Ini contoh misalkan tamu pangsa pasar Eropa. Mereka ingin bagaimana Bali ini benar-benar menerapkan konsep yang namanya green tourism. Which is sebenarnya kita sudah ada di sana ya, dari konsep Trita Karananya itu sudah jelas. Cuma sekarang bagaimana pelaku pariwisata berkomitmen secara total menjaga Bali. Nah, ketika kita menjaga Bali ini dengan baik, tamu itu secara otomatis akan sangat mengapresiasi sekali. Nah, langkah-langkah itulah yang kita harus tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini adalah SDM, sumber daya manusia yang memiliki intelektual untuk menjaga Bali itu sendiri ya. Kemudian contoh yang paling sederhana yang sekarang dilakukan oleh teman-teman di stakeholder pariwisata adalah penggunaan mengurangi penggunaan plastik single use. Sekarang hotel sudah melakukan deklarasi tahun lalu didukung oleh Pergub dari Gubernur nomor 97 tahun 2018 ya. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai ini memiliki makna yang besar sekali untuk Bali. Termasuk ini adalah pesan yang bagus untuk dunia internasional ya, bahwa Bali ini peduli mengenai kelangsungan Bali itu sendiri dan mengurangi sampah plastik seperti itu. Salah satu penunjang pariwisata juga ya, dengan mengurangi untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas tentunya. Baik, pemirsa, kami akan berbicara tentang terkait pariwisata yang berkualitas dengan Bapak Yoga ya. Namun kami jeda terlebih dahulu, tetap di Seputar Bali Pagi akhir pekan. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Seputar Bali Pagi akhir pekan dan masih bersama Pak Yoga. Tadi kita sudah berbicara tentang pariwisata yang berkualitas ya, nanti kita lanjut lagi. Sebelumnya kita ada informasi dulu ini satu, di mana Perbup 47 tahun 2018 yang diterbitkan Bupati Badung dalam upaya pengurangan penggunaan kantong plastik disambut gembira kalangan industri perhotelan yang tergabung dalam PHRI di Bumi Kris. Ketua PHRI Badung Gusti Ngurah Rai Suryawijaya mengungkapkan hal ini sejalan dengan program PHRI, yakni mewujudkan pariwisata yang pro lingkungan. Gusti Ngurah Rai Suryawijaya menambahkan, Perhimpunan Hotel dan Restoran PHRI Badung sangat menyambut baik diundangkannya dua Perbup, yakni Perbup 47 dan 48 tahun 2018 tentang pengurangan penggunaan kantong plastik dan pembentukan bank sampah. Hal ini sangat sejalan dengan program PHRI, yakni dideklarasikannya Simposium Suksma Bali beberapa waktu lalu untuk mengurangi penggunaan plastik, mengingat sampah plastik sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Sebagai implementasinya, hotel telah mengganti sarana yang menggunakan plastik dalam penyajian untuk servis tamu di hotel. Ngundang yang lebih besar lagi nanti dari pihak industri, kita buatkan nanti acara gathering untuk melakukan itu, untuk mensosialisasikan Perbup ini supaya segera dilakukan, ditindaklanjuti oleh industri sendiri. Jadi saya lihat sebagian besar industri kita sudah paham, dan saya sendiri sudah share ke beberapa WA group daripada teman-teman untuk mengurangi to reduce plastik, garbage plastik ini, sampah plastik ini ke depannya. Maka dari itu mulailah hotel-hotel ini menerapkan bagaimana caranya memperkecil penggunaan daripada bahan plastik. Ia berharap adanya Perbup tersebut dapat menekan volume sampah plastik dan memaksimalkan berlakunya kedua Perbup. Kalangan industri agar segera menindaklanjuti dan melaksanakannya. Indrawan, Bali TV.
Iya, selain Perbup Bupati Badung, kita juga punya Pergub dari nomor 97 2018 ya Pak ya, Betul. tentang timbulan sampah plastik. Nah, kembali lagi ke topik kita, yaitu bagaimana mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Iya, ini dia Kalau nih, kita Kak. ngomongin kualitas, ini pasti temannya kuantitas. Kuantitas ya. Pak Yoga, ini apa yang kita kejar sebenarnya di pariwisata Bali ini, kuantitas atau kualitas kah? Kalau kualitas pasti setiap negara pasti menginginkan itu ya. Iya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang ujung tombak dari Betul. suatu daerah dikatakan berkualitas itu apa sebenarnya, Pak? Baik. Nah, ini sebenarnya penting sekali memiliki pemahaman yang sama, karena sampai saat ini jujur teman-teman di stakeholder pun masih memiliki pemahaman yang berbeda. Iya. Nah, ketika kita bicara kualitas, ujung tombaknya itu adalah kepuasan tamu, guest satisfaction. Oke. Yang menilai berkualitas itu bukan kita, tetapi adalah tamu yang berkunjung, itulah yang memberikan penilaian bahwa kita berkualitas atau tidak. Dan yang menjadi turunan daripada guest satisfaction ini, bagaimana produk, bagaimana pelayanan dan pengelolaan ini memiliki standarisasi yang baik. Nah, tiga inilah menjadi panglima-panglima daripada mewujudkan quality tourism. Nah, ketika tadi disampaikan quality dan kuantitas, nah ini merupakan bentuk yang berbeda. Ya, ini bukan hal yang sama bagaimana kita memahami mengenai quality tourism. Kalau kita bicara masalah quantity dan quality, ya, ini sebenarnya tidak bisa kita didikotomikan, tidak bisa kita pisahkan. Quality tanpa kuantitas juga tidak bagus. Kuantitas tanpa quality juga tidak baik. Jadi harapannya kita, kalau jika ada pertanyaan seperti itu, quality dan kuantitas ini harus tidak boleh dipilih. Dia bukan pilihan. Karena kita harus mencapai pariwisata yang berkualitas dengan memiliki kuantitas, ya, atau pariwisata yang berkuantitas yang memiliki kualitas. Jadi kedua-dua faktor ini sangat penting, ya. Tetapi pemahaman ujung tombak daripada quality tourism kita itu seperti tadi, guest satisfaction, standarisasi yang bagus dari sisi produk, pelayanan dan pengelolaan, seperti itu. Ya, jadi guest satisfaction itu berarti kepuasan tamu ya, itu dinilai dari dia baru sampai di suatu negara ya, seperti apa pelayanannya. Kira-kira kalau sejauh ini negara-negara mana saja Pak yang sudah termasuk memiliki pariwisata yang berkualitas? Ya, negara yang saya anggap memiliki standarisasi bagus ya, contoh Singapura, Jepang. Baik bagaimana kita mulai dari tidak hanya nyampe dari reservasi itu dibuat, ya bagaimana proses itu diterima dengan baik, kita sampai di bandara, ya kita melihat waktu time kita menunggu di imigrasi itu menjadi penilaian kita. Kemudian keluar dari airport, bagaimana kita dilayani oleh taxi driver. Nah, ini ada apa namanya PR buat kita juga di airport sini. Kemudian setelah itu kita menuju hotel. Jadi semua titik-titik ini akan memberikan penilaian-penilaian. Dan penilaian-penilaian ini jika dikumpulkan sampai dia akhirnya kembali ke negaranya, kepuasan tersebutlah yang menjadi identitas daripada quality tourism. Di sanalah destinasi itu berhasil atau tidaknya itu ada. Dengan banyak sekali program-program dari pemerintah ini untuk menunjang kepariwisataan di Indonesia atau di Bali khususnya ini sendiri untuk mewujudkan pariwisata. Bagaimana ini untuk pertanyaan terakhir ini Pak, apa yang Bapak Yoga harapkan ini sebagai seorang praktisi pariwisata terhadap peran pemerintah ataupun juga stakeholder pariwisata ini sendiri untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas khususnya di Bali ini? Untuk di Bali, yang pertama tentunya yang kita butuhkan adalah sinergitas, ya, baik dari stakeholder pariwisata, pemerintah, masyarakat. Bagaimana kita harus mengawal bersama-sama tujuan yang mulia ini, ya, yaitu pariwisata yang berkualitas, berbudaya, dan berkelanjutan. Tiga hal ini merupakan suatu indikator yang sangat kuat sekali. Kuat dalam artian dia memiliki hal-hal dampak yang positif buat
kita, termasuk generasi kita yang akan datang, Iya. sekaligus menjaga bagaimana budaya itu menjadi roh daripada pariwisata kita. Ya, seperti itu. Oke, baik. Terima Berkualitas, kasih Pak Yoga. berbudaya dan berkelanjutan, Berkelanjutan. Jadi jangan ada beban lagi. Jangan ada beban untuk lagi. Generasi berikutnya ya. Betul. Baik. Ya. Pak Yoga, terima kasih sudah hadir di sini ya. Sukses Pak Yoga. Kita Ya, bisa sama-sama. mengejar Singapura ya. nanti Singapura. ya. Oke, terima kasih Pak Ya, Yoga. sukses sama. Terima kasih Ya, sekali lagi. terima kasih.